Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Jumat. Biasanya hari Jumat itu biasanya dimulai dengan berolahraga ringan terlebih dahulu. Ya, mau ya. Nah, maka kalian silahkan berolahraga ringan terlebih dahulu ataupun bisa dengan membantu orang tua terlebih dahulu. Setelah selesai membantu orang tua dan berolahraga, sekarang kita siap-siap untuk belajar bersama-sama dengan Pak Hairul. Nah, hari ini kita akan membahas subtema 2. Subtema 2 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia itu bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia terhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, sekarang kita pelajari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tetapi, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita amati dulu. Apakah benar toh manusia itu mengalami pertumbuhan? Kita cek. Dahulu kita pasti mengalami yang namanya fase bayi. Setelah bayi kita belajar merangkak, berjalan. Nah, berjalan lama-lama besar. Nah, kita akan masuk kepada fase balita. Fase balita, kemudian kita masuk ke dalam fase anak-anak seperti kalian sekarang. Dan nanti akan terus bertumbuh. Nanti ada waktunya pertumbuhan kalian akan berhenti. Pertumbuhan maksudnya dalam artian di sini adalah tinggi badan ya. Nanti di umur-umur 17, 18, 19 itu pertumbuhan kalian biasanya mulai melambat untuk tinggi badannya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya Udin. Kita lihat Udin. Dari 3 gambar ini, apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin? Nah, kita jawab bersama-sama. Kita lihat gambar yang pertama. Itu Udin waktu bayi sedang digendong oleh ibunya. Seperti yang Pak Haro bilang tadi, fase atau pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, ada Udin sedang belajar merangkak. Nah, itu Udin merangkak. Kemudian yang ketiga, Udin belajar berjalan. Nah, itu perubahannya dialami apa? Ya, 1, tinggi badan berubah. 2, berat badan berubah. Kita lihat yang bawahnya. Setelah belajar berjalan, Udin apa itu? Balita, dia bisa duduk dan memegang minumannya sendiri. Setelah itu, Udin makan. Dia bisa makan sendiri, makan nasi ya. Jadi pertumbuhan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah pertumbuhan berat badan, pertumbuhan tinggi badan. Nah, itu yang paling terlihat dari Udin. Selain dari sisi emosional dan psikisnya, itu nanti ya. Yang kita bahas di kelas 3 adalah pertumbuhan badan dahulu. Coba, apakah kalian mengalami pertumbuhan yang sama seperti Udin? Coba kalian tanya ayah atau ibumu, atau mungkin kalian punya foto kalian saat masih bayi. Kalian lihat saja, kalian amati. Ya, kalian amati. Kalian lihat, kalian amati. Oh, aku mbien segini. Oh, aku dulu belajar merangkak. Itu diamati saja ya. Ya. Dulu kamu lihat ya, kamu kecil. Mesti berat badannya juga sedikit.
Kemudian sekarang kamu sudah kelas 3, berat badanmu pasti bertambah, begitu pula tinggi badanmu. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi pertambahan suatu bagian, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Itu ya yang dinamakan dengan pertumbuhan. Ini wawancara ini tidak usah dilaksanakan ya. Tidak usah dilaksanakan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan. Itu merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia itu juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Itu Edo sebelah kiri ya. Edo saat masih kecil tuh kesulitan memegang botol susu. Tetapi ketika Edo sudah bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Begitu pula kalian dulu juga. Dulu waktu kalian TK, kalian angkat minuman dari botol tuh berat. Tapi sekarang ketika kalian sudah kelas 3, itu ringan. Tetapi yang lebih baik lagi, ketika akan minum kalian juga duduk. Nah, itu adalah salah satu contoh adab yang bagus. Jadi walaupun tangannya kuat, bisa memegang minuman sambil berdiri, tapi lebih baik minumnya itu sambil duduk karena itu merupakan adab yang bagus. Nah, kekuatan tangan itu dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. Yang pertama, kalian lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja atau sedang mendorong beban yang berat. Diikuti saja. Kemudian kalian lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Nah, perbedaannya apa? Nah, itu kalian rasakan saja. Nah, kalian lihat contohnya di layar handphone kalian. Itu gerakan pertama, menari ya ini ya. Gerakan pertama, tangan kanan diangkat, kemudian tangan kiri diangkat. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Jadi ketika mengangkat tangan, anggap tanganmu itu sedang memegang beban berat. Dan yang gerakan kedua, kalian turunkan kedua tangan secara perlahan. Jadi pelan-pelan. Angkatnya mau koyo ada sesuatu yang berat, turunnya pelan-pelan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan yang turun. Nah, seperti air hujan yang turun bagaimana? Itu diberagakan saja. Untuk gerakan ketiga, kalian rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu, bengkokkan sehingga membentuk huruf U ke atas. Dan gerakan keempat, kalian putar-putar kalian putar-putar pergelangan tangan kalian secara perlahan-lahan. Ingat, secara perlahan-lahan, tidak boleh terlalu kencang. Ini menari juga bisa dikategorikan sebagai olahraga juga loh ya. Jadi olahraga tidak hanya melulu main bola dan lain sebagainya. Senam, menari juga masuk. Gerakan kelima, acungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan yang terakhir atau yang keenam, itu kalian bertepuk tangan. Tepuk tangan yang kuat dapat dihasilkan dengan gerakan tangan yang kuat. Kita bisa mulai bertepuk dari satu jari. Coba tepuk satu jari, pasti suaranya tidak terdengar. Dua jari juga tidak terdengar. Tiga jari sudah mulai terdengar. 4 jari sudah terdengar cukup keras. Dan yang terakhir 5 jari. Kalau 5 jari pasti suaranya lebih keras daripada 1 ataupun 2 jari. Nah, kalian lakukan kegiatan tadi secara berulang-ulang. Nah, itu nanti bisa menjadi
sebuah senam mungkin ya, tarian tapi modelnya senam. Nah, langsung kita berlatih, badan kita itu mengalami pertumbuhan, kemampuan kita mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1 dulu, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Kemudian, kelas 2, kalian belajar hingga bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan kan? Nah, sekarang Pak Horul akan berikan sebuah video. Yang pertama adalah penjumlahan dengan tanpa menyimpan dulu. Kalian pahami dulu videonya. Jadi kalian lihat dulu videonya bagaimana penjumlahan tanpa menyimpan itu. Mungkin kalian sudah pernah diajarkan, tapi kemungkinan juga lupa, tidak apa-apa. Nah, sekarang yang penting kita belajar bersama. Oke, silahkan disaksikan videonya. 3, 2, 1. Penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 3.524 ditambah 3.000. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 4 ditambah 0. Hasilnya adalah 4. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 5 ditambah 0, hasilnya adalah 5. Terakhir, kita jumlahkan ribuan dengan ribuan. 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3.524 ditambah 3.000 adalah 6.524. Kita lihat contoh lainnya yuk. 7.000 ditambah 1.352. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 5, hasilnya adalah 5. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Terakhir, kita jumlahkan ribuan dengan ribuan. 7 ditambah 1, hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 7.000 ditambah 1.352 adalah 8.352. Mudah bukan? Selamat belajar teman. Nah, tadi kalian sudah melihat apa? Video penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, sekarang ini kan ada penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bagaimana caranya? Ini jangan dikerjakan dahulu. Tetapi
kalian lihatlah videonya dulu. Dikerjakannya nanti saja, nanti diulang bisa videonya. Yang penting kalian paham dulu. Video selanjutnya akan menceritakan tentang bagaimana penjumlahan itu dengan teknik menyimpan. Ya, boleh simak videonya. Bisa dimulai sekarang ya. 3, 2, 1. Penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1200 ditambah 2900. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas. Dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 1200 ditambah 2900 adalah 4100. Kita lihat contoh lainnya yuk. 3058 ditambah 4950. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 8 ditambah 0, hasilnya adalah 8. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat puluhan dan kita simpan 1 ratusan pada nilai tempat ratusan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ratusan. 1 ditambah 0 ditambah 9, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3058 ditambah 4950 adalah 8008. Mudah bukan? Selamat belajar teman. Nah, kalian sudah melihat 2 video
penjumlahan dengan teknik menyimpan, dan yang kedua dengan tidak menyimpan ya, yang awal, mohon maaf kebalik tadi, tidak menyimpan dan menyimpan. Kemudian yang ini adalah memecah pecahan. Memecah pecahan. Kita lihat yang paling atas ada 1200. Ribuannya ada 1 kotak, ratusannya ada 2 kotak. Puluhan dan satuan tidak ada isinya. Benar ya? Kemudian bilangan 2900. Ribuannya ada 2 kotak, karena 2000 ya, 2. Ratusannya adalah 9, karena apa? 9 kotak. Nah, 9 kotak. Ketika ini dijumlahkan, ini dijumlah ya, dari belakang. Kalau menjumlah itu dari belakang. 9 ditambah 2. 9 tambah 2 jadinya 11. Oke toh? 11 toh? 11. 10-nya dikotai, kemudian satunya disimpan. 1 tadi ditambahkan depan. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadinya adalah bilangan dengan nilai 4100. Nah, itu dengan cara menyimpan. Atau dengan cara lain, dengan cara bersusun pendek seperti itu. Nah, untuk tugasnya hanya mengerjakan yang di video ya, penjumlahan saja, 2 tadi saja. 2 tadi saja, tolong dikerjakan baik-baik. Ya, nanti hasilnya bisa dikirim ke Pak Khairul. Karena Pak Khairul akan tetap mengkoreksi jawaban kalian. Oke, mungkin bisa dikerjakan dari sekarang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jadi, hari ini kita belajar banyak. Yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan yang kedua kita melihat tentang apa tadi? Tentang apa? Ayo. Penjumlahan dengan teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan, yaitu angka yang bisa dijumlahkan biasa. Kemudian Pak Harul ingin berpesan kepada kalian, jangan lupa untuk sholat 5 waktunya ya. Kemudian jangan lupa untuk belajar mengaji Iqra. Kalau disuruh belajar orang tuanya, ya langsung manut. Kasihan orang tuanya sudah bekerja seharian penuh masih ikut membimbing kalian. Jadi kalian manut, tidak usah pakai rewel ya, tidak usah memakai rewel, karena itu nanti juga masuk ke perhitungan. Jadi tolong, kan dulu sudah pernah berjanji ingin berbakti kepada orang tua. Salah satu cara berbakti dengan orang tua itu selain dengan mendoakan kedua orang tua, juga dengan belajar dengan rajin. Karena bisa membuat orang tua bangga. Ya, yang laki-laki jangan suka membantah. Jika disuruh orang tua langsung laksanakan. Untuk sholat itu kan sudah menjadi kebutuhan kalian. Jadi seharusnya tanpa disuruh pun kalian harus sudah melakukan. Karena itu sebagai perwujudan rasa syukur kalian pada apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan pada saat sholat itu adalah kesempatan kalian juga untuk mendoakan kedua orang tua kalian supaya tetap sehat, tetap semangat. Ya, itu hanya pesan-pesan dari Pak Khairul ya. Tolong dilaksanakan dengan baik-baik ya. Terima kasih. Mohon maaf bila Pak Khairul ada perkataan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi